thousand reasons and forevermore. Bless the Lord, my soul, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Oras, apa kabar? Minum air putih yang banyak itu sangat bagus untuk kesehatan, untuk ya kebugaran juga ya, untuk membawa oksigen ke otak juga. Kita perbanyak minum air putih. Jadi saya mau perbaiki kemarin yang berita saya, ternyata Kapolres Samosir sudah menangkap si kepala desa dan suami kepala desa pembuat akte kematian palsu dan suami Roida ya, Tambu Bolon seperti itu. Dan kemudian Ober Gultom dikabarkan melobi kepala Kapolres Samosir untuk membebaskan si Gultom kepala desa yang terkait seperti itu, yang di penjara itu. Tapi Kapolres Samosir kelihatannya tidak bersedia karena hukum harus ditegakkan, apalagi Konrad Sinaga dan orang-orang itu. Anda itu mengkritisi seperti itu ya, watch, mengawasi ya seperti itu ya. Itu sangat baik karena kita harus mengkritisinya, kita harus menegakkan kebenaran, kita harus membantu ya yang tertindas ya, seperti Roida Tambu Bolon dan lain-lain. Setiap yang masuk datanya ke saya itu pasti saya bantu, saya suarakan. Yang penting A1 seperti itu. Seperti saya sampaikan juga, Roida Tambu Bolon juga menyampaikan keluhannya ke saya lewat inbox. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi yang punya data ya yang disampaikan ke saya, hanya itu yang bisa saya upload ya, seperti itu. Jadi termasuk kasus Sartika Sinaga, saya nggak ada yang ngasih database-nya ke saya, jadi saya nggak ngerti itu. Jadi saya nggak bisa upload, nggak bisa kritisi, nggak bisa bahas tentang Sartika Sinaga. Bukan saya tidak peduli, tidak. Bagi kawan-kawan yang punya data A1, aku mohon A1 jangan yang mengarang. Si Jujung Baringin Dohita Damang Dainang supaya menyatakan kebenaran itu adalah Baringita. Jadi seperti itu. Yang pasti masalah Sartika Sinaga saya nggak angkat karena saya nggak punya data. Nggak ada orang yang memberi informasi ke saya. Nah, jadi karena nggak ada yang memberi informasi, bagaimana mungkin saya tahu? Saya karena di Inggris seperti itu kan. Jadi bukan saya tidak peduli Sartika Sinaga, tapi setiap data yang masuk ke saya, yang saya upload itu adalah data yang masuk ke saya, yang dikeluhkan oleh masyarakat Samosir dan Danau Toba ya, sekitaran Danau Toba dan Tanobata seperti itu ya, yang skala besarnya seperti itu, yang saya menjadi concern saya seperti itu. Jadi masalah Ober Gultom disenyalir melobi Kapolres Samosir, mungkin ya mengintervensi ya, termasuk cukup menekan juga ya mungkin ya, dan beliau kecewa ya, Ober Gultom kecewa. Jangan dia pikir memang saya apresiasi Kapolres Samosir bahwasanya apapun alasannya Kapolres Samosir itu perlu diapresiasi tentang penolakan beliau terhadap permintaan Ober Gultom agar membebaskan tersangka. Permintaan Ober Gultom kepada Kapolres Samosir tentang membebaskan tersangka pembuat akte kematian palsu kepala desa bermarga Gultom ya. Ada beritanya saya upload dan seperti itu ya. Jadi saya apresiasi, kita boleh mengapresiasi Kapolres dalam hal itu, dalam hal menolak permintaan Ober Gultom untuk membebaskan kepala desa yang bersalah itu, seperti itu. Jadi setiap
kebaikan, kebajikan kita boleh apresiasi, setiap kesalahan kita boleh kritisi, seperti itu. Jadi supaya berimbang di dalam tubuh kita dan tubuh ada kesetimbangan kesetimbangan kimia dalam tubuh kita. Kapolres juga seperti itu. Yang benarnya kita puji, tentu yang jangan hanya yang kelirunya kita kritisi, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan, Obergultom ditolak permintaannya oleh Kapolres Samosir tentang ini, permintaannya menolak agar Kapolres Samosir membebaskan dongat tubuhnya kepala desa. Nggak boleh gitu. Jadi tim pendoa boleh mendoakan juga Pak Kapolres Samosir agar dikuatkan melakukan kebenaran. Ya, bagi kawan-kawan yang punya talenta berdoa, itu boleh mendoakan juga Pak Obergultom agar bertobat. Seperti itu ya, supaya bertobat, sebab hamu mula ni perjahati do halomo nani halomon nitu hatta, seperti itu. Jadi itu kondisinya. Saya apresiasi juga masyarakat yang baru saja hari ini menangkap mesin judi yang sekalian mobilnya ditangkap, itu sudah ditangkap dan ditangkap di jalan. Terima kasih kepada masyarakat, apresiasinya kita hormati. Masyarakat menangkap basah mesin judi yang baru yang mau didistribusikan. Seperti itu. Dan barusan dilaporkan saya ada mobil pickup warna putih ya, untuk mengangkatnya itu. Jadi agar masyarakat semakin gencar ya, termasuk ibu-ibu juga boleh, kalau memang suamimu terganggu, mari rame-rame buat kamu unang mau lotaki silakan. Aku buat kamu di botol aku bain ai tahu tuh bayi sirap pamu mahane masen nai dungi pecahon kan semua ini udah di Medan dibayar. Jadi begitu cara kita membantu kepolisian untuk memerangi judi. Asa unang olat disi amata mojab di masjid judi ikan-ikan itu memang sangat menarik perhatian mereka. Saya mengerti bahwasanya ibarat mesin judi itu ibarat umpan yang ada kailnya, ada mata kailnya, seperti itu umpan, sehingga mereka terjerat. Suami-suami kalian dan anak-anak kalian itu terjerat. Di Medan dan di mana-mana itu di Binjai juga udah kaum ibu udah mendatangi mesin-mesin judi dan menghancurkannya dan juga menyiramnya, seperti itu. Ibu-ibu di Samosir juga bisa seperti itu melakukan. Kompak. Kalau rame-rame enggak, bilang aja Konrad Sinaga yang bilang. Biar sekalian aja kan gitu. Gitu. Ini Konrad Sinaga yang bilang kalau memang itu memang mesin judi. Kalau mesin judi silakan siram aja. Hancurkan aja mesinnya aja. Orangnya jangan. Seperti itu. Jadi kita apresiasi juga ya Kapolres Samosir tadi, seperti itu. Bagi kawan-kawan yang memiliki informasi tentang judi dan narkoba tapi takut menguploadnya, mengadukannya ke pihak terkait, boleh sampaikan ke saya, silakan, karena saya bersedia untuk menyuarakan suara rakyat, dan nama kalian pasti saya simpan. Sampai dengan sekarang nama saya selalu simpan, seperti itu. Seperti ya, tolong itu ya, jangan bilang nama saya. Oh iya, itu nama pasti. Malaikat pun yang minta nggak akan ku kasih. Gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Molo judi online songo dia amang. Si kakek merahi mau judi online itu perlu cyber ini ya, bukti-bukti telepon ini, dan saya akan apakan, saya akan tetap ini, saya pastikan itu akan dikritisi tetap, kejar terus, karena Vandiko Timotius Gultom disinyalir menerima uang dari judi togel, dari bandar judi togel, bukan dari mesin ya. Vandiko seperti itu ya, bertobat kok Vandiko. Jadi buat buzzer-buzzernya yang mengatakan Vandiko bisa membeli saya dan nenek moyang saya seperti itu, saya mau ucapkan kepada kalian bahwasanya tidak ada koruptor yang miskin. Catat itu, tidak ada koruptor yang miskin. Sudah kaya masih korupsi, seperti itu. Dan Vandiko Timotius Gultom jelas A1 plus
bertemu dengan petinggi Aqua Farm tanggal 21 Juni di rumah makan New Tomok, seperti itu. Ngapain dia ketemu di situ sama Aqua Farm? Seperti itu. Jangan inilah, ketemu di kantor dong. Seperti itu. Terhormat sedikit. Jangan di pojok-pojok di situ kalian ngomong. Ada pula satelitku di situ lewat. Satelit Konrad Sinaga kan begitu. Jadi dari ada satelit lewat, ditangkap gambarnya, habis kau, seperti itu. Di situ dia ya. Jadi Vandiko Timotius Gultom nggak usah pakai ini, Pak. Belum ada kinerjamu ya, belum ada kinerjamu. Jadi jangan kau berlagak sibuk melayani rakyat, muncung kau ngomong gitu. Jangan kau ngomong gitu depan aku. Bertobat kau, jangan busuk nanti perutmu yang besar itu. Jangan. Busuk nanti. Jangan kau ikuti bapakmu si Ober Gultom. Ikuti lebih bagus kau ikuti mamakmu. Berseberangan sekali-sekali kau dengan bapakmu. Tunjukkan kau laki-laki. Kalau enggak, potong aja tuh dikasih makan anjing. Supaya ini. Jangan. Tunjukkan bahwasanya kau laki-laki. Jangan apa kali. Takut kali sama Ober Gultom. Koruptor apa itu katanya. Sekali bergerak aja Bangit Sinaga putus itu. Di situ dia. Jadi yang mau saya sampaikan adalah masyarakat juga harus mengkritisi, bersikap agar Ober Gultom jangan menjadi lebih bupati daripada bupati. Ober Gultom tidak secara de jure maupun itu tidak ada di urusannya di kebupatian. Seperti itu. Ober Gultom dan saya sama. Ober Gultom dan Anda sama, yaitu elemen masyarakat Samosir, pemerhati Samosir, seperti itu. Ya, de jure tidak ada di struktur dia. Gitu. Yang ada ya anaknya itu nggak ada. Itu anak itu di rumah. Di kantor nggak ada anak. Di kantor si Ober Gultom itu rakyatnya, si Vandiko bupatinya, seperti itu. Itu yang harus ditegaskan di dalam benak masyarakat dan di benak di si Ober Gultom dan para perangkat dari bupati sampai wakil dan ke bawahnya. Ober Gultom itu bapak dan di rumah. Hubungan sosial itu di rumah, seperti itu. Kalau memberi masukan silahkan, tapi mengkritisi silahkan, tapi menentukan tidak boleh. Tidak boleh santai lah untuk menjelaskan. Suruh kali dan isu soalnya, ya kan? Karena memang Ober Gultom itu udah keterlaluan seperti itu. Saya dengar sampai intervensi dan menekan Kapolres itu tidak baik seperti itu. Jadi ini untuk stabilitas stabilitas politik dan demokrasi di Samosir, seperti itu. Jangan terjadi kekacauan. Jadi Nikodemus Sitanggang gitulah ya. Jadi setelah saya kritisi, barulah dia dibongkar judi itu. Barulah bergerak seperti itu. Karena memang udah didorong traktor dari belakang kan, seperti itu. Harus tenaga kuat memang mendorong bulldozer ini. Nggak bisa tenaga pelan-pelan, nggak bisa benang pula nariknya kan gitu. Di situ dia. Jadi agak ini. Toka amang ikon burjudo makatai hari Minggu ini amang naking kakek merah dona husukun dang togel. Kakek merah on. Yang udah kakek merah lagi nih. Ada lagi judi baru ini ya. Seperti itu ya. Intinya yang mau saya sampaikan adalah struktur organisasi di Samosir itu pemerintahan adalah Vandiko Timotius Gultom sebagai bupati, Martua Sitanggang sebagai wakil bupati. Yang dua ini harusnya yang berkompeten di pemerintahan Samosir secara de jure ya maupun de facto. Tapi masalahnya secara de facto faktanya itu Ober Gultom banyak sekali ku dengar ini recok seperti itu. Nah, dan dia mengintervensi, sepertinya dia bupatinya bupati. Jadi jangan ada lagi bupati bayangan. Saya dengar Ober Gultom jadi bupati bayangan, Josmar Naibaho, si Tiur Gultom, malah lebih banyak di Samosir ini bupati bayangan dari kemarin. Kok makin buruk demokrasinya gitu. Kita pikirkan itu akan muncul yang lebih baik yang sekarang ini begitu. Gitu. Sedekah jo na tulang.
Semakin ini ya, semakin mundur demokrasi di Samosir belakangan ini. Jadi maka saya mulai makin gas. Ya mungkin terlihat emosional, tapi ya begitulah. Dorongan dari dalam kan begitu. Ibarat muntah itu didorong dari dalam dan seperti itu. Karena ada kejijikan yang terjadi, kita terdorong dan muntah. Seperti itu dia. Jadi karena kalau saya nggak peduli, saya nggak melakukan ini. Nah, karena saya peduli, hati saya ngedorong, dia muncrat keluar begitu. Era lamu emosional tu BG nadani kalimat mi. Ya itu dia. Ya, too much love will kill you kata Meatloaf ya. Ada lagunya tuh loh. Too much love will kill you. Terlalu mencintai membunuhmu memang seperti itu. Aku terlalu mencintai Samosir itu kuakui. Itu kuakui. Makanya dari tahun lalu nyawaku pun ku gadekan untuk membela Samosir, untuk membangun demokrasi di Samosir, untuk memperbaiki ya dasar-dasar pembangunan lah, yaitu dasar-dasar demokrasi dan politik seperti itu, dengan menyatakan kebenaran dan juga membuka diri kepada masyarakat untuk menjadi tempat curhat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan seperti itu. Sampai ada orang bilang aku itu anggota DPRD Samosir yang nggak punya meja dan nggak punya gaji. Tidak apa-apa, ya itu bagus. Artinya saya akan mendapat upah dari kebenaran-kebenaran yang saya lakukan. Sebab firman Tuhan pun berkata, Nabi naimu natuna dongamu nagali, Nabi namu natu ahudui. Kata indah Tuhan Yesus. Apa yang kau perlakukan kepada sesamuamu yang lemah itu yang engkau yang perlakukan ke saya. Dan Tuhan akan membalas saya seperti itu. Seperti itu. Saya nggak sempurna ya, tapi saya mau melakukan 1 atau 2 firman hari ini, besok 3 dan seterusnya. Seperti itu. Gitu. Jadi yang mau saya review adalah secara de facto maupun de jure Obergultom itu tidak ada apanya di Samosir. Mau de facto maupun de jure ya seperti itu. Jadi jangan ada intervensi yang terlalu kuat lah. Jangan ada intervensi lah terhadap ini bupati dan wakil bupati. Kalau mengkritisi, memberi masukan, itu semua berhak, semua orang berhak seperti itu. Tapi mengkritisi pun tentu yang punya poin kan begitu. Informasi A1 sama seperti Bupati Vandigo kemarin bertemu dengan petinggi Aqua Farm ya itu harus diangkat seperti itu. Ngapain di situ? Gitu aja. Jadi intinya Obergultom disebutkan gagal menekan Kapolres Samosir. Kapolres Samosir kalau ketika benar dia kita bela gitu. Kapolres Samosir ditekan oleh Obergultom agar melepaskan kepala desa siapa itu Gultom dengan tubuhnya pelaku pemalsuan surat kematian ya Roida Tampu Bolon ya itu pun ditangkap setelah kita recoin juga kan. Seperti itu, oke lah, kita recoin baru ditangkap. Dan kita apresiasi Pak Kapolres Samosir tidak melepaskan itu. Seperti itu. Dan Obergultom silakan untuk memberi penjelasan. Melalui, mau bikin LP kayak di Polda silakan. Itu hak prerogatifmu sebagai warga negara. Mau bikin LP, mau bikin apapun terserah. Seperti itu. Mau bikin konferensi pers silakan, tapi yang pasti saya mau menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang benar. Jangan lagi ada orang yang lebih bupati daripada bupati. Begitu. Biarlah bupati dan wakil bupati bekerja, kita dorong, kita beri masukan, kita beri kritikan jika memang terjadi kesalahan seperti itu, kita berikan ide-ide kan gitu. Nah, dan seharusnya bupati juga dan bupati dan wakil bupati boleh mengumpulkan orang-orang yang bernas untuk ini sebagai Natu Tuani Huta di Samosir. Tapi bukan hanya di sini, tapi di sini punya hati untuk membangun Samosir. Di situ dia. Kalau nggak punya hati membangun Samosir jangan seperti itu. Jadi mari masyarakat saya ajak untuk melindungi Bupati Vandigo Timotius Gultom dan wakilnya untuk bekerja tanpa ada intervensi dari bupati-bupati bayangan, termasuk si
Ober Gultom, Josmar Naibaho, saya dengar Tiur Gultom, Golfried Arianja, itu saya dengar ya. Jangan ada seperti itu. Jangan ada bupati bayangan di Samosir. Nah, kalau enggak ya pasti kita masyarakat akan kita hara ya. Apa sih bahasa Indonesia dihara? Siapa yang mau naik ya? Rosemary. Bring Rosemary on camera. Silakan naik kalau mau, memang ada yang ingin disampaikan begitu. Boleh diskusi. Sorry kalau memang agak tegangan tinggi karena memang udah pengen kali sur kali ya. Seperti itu, semangat sekali jadi terkesan seperti emosi. Wah, Rosemary nggak jadi ya, declined. Itu ditolak katanya. Jadi begitu, mari saya mau ngajak semua orang, semua masyarakat sudah mulai berani, sudah mulai semakin menunjukkan antusiasme. Memang beberapa minggu lalu juga memang sudah ada ditangkap oleh masyarakat, yang melaporkan ditangkap oleh masyarakat, tapi malah Kasat Reskrim Polres Samosir cenderung marah karena masyarakat menangkap mesin judi. Nah, itu Pak Suartono itu juga harus dikaji juga itu ya. Suartono apa siapa itu? Kasat Reskrim Kasat Reskrim ya, bukan es krim. Kasat Reskrim Polres Samosir itu Suartono terlihat banyak bohong juga itu. Nah, Kasat Reskrimnya ya. Beberapa minggu lalu masyarakat saya dengar menangkap mesin judi sebelum Vandiko ya. Itu ada masyarakat menangkap mesin judi dan disetorkan ke Polres Samosir. Malah Kasat Reskrim saya dengar memarahin penangkap karena dengan alasan tidak ada pemain. Nah, itu bahaya sekali itu, Pak Suartono. Anda dibantu tugasnya Kasat Reskrim, kenapa malah melawan masyarakat yang menangkap, Pak? Dibantu Anda ini, pekerjaan kepolisian. Seharusnya Anda mengapresiasinya itu, seperti itu ya, Kasat Reskrim ya. Bagi kawan-kawan dari LSM, dari pemerhati Samosir, bisa juga itu diapakan, dipropamkan Pak Kasat Reskrim itu. Kasat Reskrim itu boleh dipropamkan, dibuat laporan informasi LI di Polda Metro Jaya di bidang Kabid Propam Polda Sumatera Utara seperti itu. Saya sarankan untuk itu dilaporkan, buat laporan informasi tentang Kasat Reskrim Suartono. Ya Pak Suartono ya, saya izin Pak ya, saya mau bangun daerah gitu, bangun kampung halaman saya di Samosir seperti itu. 86813 Pak. Jadi saya ngerti bahwasanya di mana saya berada, saya membela ini, saya ingin membangun Samosir. Judi harus diberantas sehingga masyarakat tidak mikir judi lagi gitu. Ya biarlah yang nelayan bagus-bagus nanggap ikan, biarlah petani bagus-bagus ini bertani, berpikir untuk menambah ekonomi mereka. Ada ladang satu rantai dua rantai, ditanamnya boleh bawang, baru kemudian berpikir lagi dia nanam keliling, mungkin alpukat dan lain-lain seperti itu, karena dia nggak berpikir lagi tentang judi. Jadi kapasitas otaknya beberapa gigabyte kan tersedot ke judi. Nah karena nggak dipakai untuk judi lagi, dia akan berpikir untuk nanam alpukat Pak. Nah gitu ya, aku minta izin Pak ini ya, Pak Suartono. Gitu. Dan saya nonton di TV di Manru Video itu, saya baca di Lintang News ya, Lintang News, Pak Suartono itu di interview nggak berani menatap wartawannya, seperti ada menyimpan kebohongan begitu. Nggak boleh gitu Pak Suartono ya, Pak Suartono nggak boleh begitu, gitu. Ada kejanggalan itu ya, seperti itu. Berlakulah jujur Pak, berlaku jujur. Kami ingin membangun Samosir, kami banyak memerhatikan Samosir. Kami tersebar Pak di orang-orang Samosir dan pemerhati Samosir itu tersebar di seluruh Indonesia Pak. Ini ada yang nonton dari Jakarta, Bekasi, Medan, dan saya sendiri di United Kingdom Pak. Dan banyak lagi orang yang di United Kingdom, ada di Jerman ya. Seperti itu, ada yang di Jerman, ada yang di mana-mana seperti itu. Jadi kami memang
eh, sama seperti Bapak, pasti Bapak memperhatikan daerah Bapak, daerah kelahiran Bapak, daerah tanah leluhur Bapak. Jadi Pak Suartono mohon ya, kerjasama yang baik, mungkin diubah sistemnya Pak, seperti itu, agar masyarakat semakin makmur. Jangan Bapak aja yang makmur, masyarakat makin miskin. Jangan minal aidin wal faizin, makmur pemimpin, rakyat makin miskin. Jangan gitu Pak. Lebih bagus itu kita melayani masyarakat sehingga masyarakat semakin ini, semakin semakin makmur. Banggalah kita sebagai ininya, sebagai pemimpinnya, seperti itu. Bupati, wakil bupati, dan Polres, Kapolres, dan Kasat Reskrim dan sebagainya, seperti itu. Jadi mari kita sing-singkan lengan, dan seperti itu ya Pak Kasat Reskrim. Pertobatan itu baik Pak, kita dukung Pak Suartono untuk bertobat. Pak Kapolres juga boleh bertobat tentang perjudian Pak, karena di awal Pak siapa itu, di awal kepemimpinan Pak Joshua Tampu Bolon itu, judi dihantam, dibabat habis-habisan di Samosir. Nah, tapi tiba-tiba sekarang malah makin marak dari yang sebelumnya. Nah, begitu. Jadi orang-orang di Samosir, khususnya mengatakan bahwasanya Pak Kapolres Samosir tuh getoknya dulu hanya untuk ini, naikkan jumlah setoran yang tahun lalu 150 juta kabarnya, ya mungkin naik sekarang ya, karena ini ya, karena udah mulai makin takut bandar judinya. Dan bandar judinya jelas ya Pak ya, saya sebutkan lagi, bandar judi togel itu Samosir, di ini, di mana, Ronggor Niuta, di mana, di ada Marga Samosir, di mana, di Marga Samosir ada Amani Ejon Limbong, Moncong Putih ya. Nah, seperti itu. Ada itu ya. Saya nggak peduli mau komandan Koramil, mau tulangnya bupati, justru makin sur kita. Makin sur kita. Kalau preman tadi, ya memang premannya harus, ya biasanya jahat kan begitu. Dan komandan rayon militer, Kecamatan Pangururan, atas nama Donald Panjaitan ya. Semua orang udah tahu itu Pak. Kebanyakan orang sudah tahu maksud saya. Ya begitu. Dan ada wartawan juga udah mengamini Donald Panjaitan itu terlibat sebagai bandar judi yang baru. Dan Donald Panjaitan itu adalah tulangnya bupati, tulangnya Vandiko Timotius Gultom. Nah, itu nggak boleh. Apalagi Donald Panjaitan, nah ya, saya ingatkan lah ya, Lae kan membangun kampung Lae kan, nah, aku pun membangun kampungku gitu, kampungku Samosir. Nah di Samosir Lae merampok, Lae Panjaitan nanti di kampung Lae bangun, Lae rampok dari Samosir, Lae bangun di kampung Lae, saya keberatan. Nggak, dan buk saya nggak sendirian Lae, ya Donald Panjaitan ya ingat di Panjaitan lah, berjuang kan begitu, seperti itu. Apalagi Luhut Binsar Panjaitan, dia banyak berpikir tentang tanah bata, seperti itu. Jadi saya keberatan Lae Donald Panjaitan jadi bandar judi, merampasi masyarakat di Samosir, kemudian membawa uangnya dan membangun itu di Baliga atau di mana kampungmu, aku nggak urus, di Toba sana ya. Saya keberatan, saya emosi di situ. Itu yang membuat saya sedikit naik naik bir bintang itu di belakang. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan boleh mengerti juga seperti itu. Karena konteksnya seperti itu. Karena saya sudah kritisi juga Pak si Joshua Tampu Bolon, dan sudah mulai ini ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya konteksnya. Donald Panjaitan itu bandar judi juga di Samosir yang baru. Dan ada keluhan juga di desa, di mana itu, di Tulu. Apa itu kemarin di Kampung 3 itu katanya. Di daerah Pangururan itu. Pintu Tulu atau apa katanya. Saya nggak tahu, udah lupa saya. Seperti itu. Ada judi dari pagi sampai malam itu pun ada dia katanya. Semenjak ini Vandiko jadi bupati. Seperti itu. Jadi bupati, saya tegaskan lagi, bupati itu adalah memimpin Kapolres di dalam
rapat-rapat muspida. Rapat muspida ini salah satunya membicarakan pemberantasan penyakit masyarakat seperti judi dan prostitusi yang liar. Seperti itu. Jadi kami masyarakat udah nggak bisa lagi kalian bodohin, Pak. Ya, kami nggak bisa lagi. Nah, gitu ya. Mari kita kerja membangun Samosir, kerja baik-baik gitu ya. Dan saya dengar Pak Kapolres Samosir, saya review lagi Pak Kapolres Samosir, saya sudah melihat Anda itu membubarkan pesta rakyat, Pak, pesta tua ya, pesta rakyat tua. Tapi saya dengar eh, di kafe esek-esek di Batak Song di Jalan Putri Lopian, itu menjajakan perempuan, Anda diam saja, Pak. Pertanyaannya, kenapa festival rakyat Bapak bubarkan, tapi kafe esek-esek yang tidak ada jarak itu Bapak tidak bubarkan? Jangan gara-gara nggak ada setoran Bapak bubarkan. Itu masyarakat marah ke Bapak, pamor Bapak akan menurun. Seperti itu. Dan saya juga dengar, saya baca di di mana itu, berita online, Kapolres Samosir itu mengelak ya, mengelak interview apa sih bahasa Indonesia ya, wawancara wartawan seperti itu, dengan melemparkan kepada Kasat Reskrim seperti itu. Dan Kasat Reskrim juga memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Salah satunya dia tidak memandang ini, tidak berani memandang wartawan itu, tidak berani memandang kamera seperti ini. Nah, tengok-tengokan kita kan gitu. Di situ dia buang muka gini, gitu tengok. Selalu buang muka gini dan hanya sekali-sekali nengok wartawan, nengok kamera. Itu nggak bagus. Dan kemudian juga eh, razia-razia yang dilakukan itu tidak tidak rahasia, jadi bocor. Jadi mesin-mesin judi itu pada mati waktu di razia. Saya nggak tahu apakah masih panas atau enggak, apakah baru dioperasionalkan kemudian razia bocor kemudian dimatikan dan bubar seperti itu. Jadi intinya kami, eh, saya mendukung juga seluruh masyarakat ya untuk gerebek aja itu semua. Silakan digerebek, kita gerebek semua di mana titik-titiknya. Judi togel termasuk ya, judi togel itu juga harus itu yang paling utama. Itu juga paling utama karena lebih 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 bahaya judi togel ini. Kenapa lebih bahaya judi togel? Karena anak-anak bisa mengakses. Tuorjo dikasih dikasih tulangnya ini, tulisan angka dengan uang. Tinggal pikir anak-anak itu, dikasih mungkin uang jajan dan beli bonbon. Itu bahaya. Jadi anak usia dini mengenal judi seperti itu. Kalau mesin judi itu kan dia cuma orang dewasa yang main. Seperti itu. Orang dewasa sekeliling, anak-anak pasti dilarang masuk situ. Gitu. Justru lebih bahaya judi togel ini. Anak-anak bisa disuruh, bisa mengakses. Anak sekolah pun bisa beli. Termasuk untuk dirinya sendiri, anak SMP mungkin ya, SMA ya. SMP lah paling ini. Itu bahaya. Kalau di luar negeri ini, di Inggris ini, di sini ada judi. Tapi dilokalisir, dibikin tempatnya khusus. Seperti itu. 18 plus yang boleh masuk ke dalam. Begitu. Nah, kalau kasino, di sini ada kasino juga. Tapi 21 plus yang boleh masuk ke dalam untuk main. Seperti itu, 21 ke atas. Kalau mukanya ditengok kurang dari 21, diminta ID-nya, tanggal lahir. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita review supaya anak-anak di Samosir tumbuh menjadi, biarlah anak-anak di Samosir bermain, belajar, ya dikit-dikit bantu orang tua untuk ke ladang, ngapain adiknya, jangan tahu judi lah dia. Nah, itu harapan kita untuk pembangunan karakter masyarakat di Samosir. Dan ada juga memang laporan, maaf ya, mohon maaf, ada ibu-ibu yang nangis-nangis ke saya, ya. Sorry ya, ini makanya saya agak emosi karena ibu-ibu ada yang nangis gara-gara kafe remang-remang itu menyediakan perempuan itu dari luar kota, dan ya mungkin dengan wewangian dan menornya itu mungkin menarik, ya bang, begitu kan segala macam. Dia nangis-nangis ngomong ke saya, wah itu membuat saya jadi tergugah juga begitu ya, membuat saya emosi. Ya saya kan manusia juga ya. Jadi KP Batak Song, KP si Bio Bio,
itu menyediakan seperti itu. Si bio-bio, Batak Song, bahkan ada yang di depan gereja apa itu? Advent itu. Nah, itu depan gereja juga malah seperti itu. Itu perlu harusnya ditertibkan tuh, Pak Bupati ya. Seperti itu. Itu di depan gereja ada kafe. Coba di depan gereja kau ada kayak gitu. Janganlah mentang-mentang kita nggak gereja Advent kita cuekin. Kan miris itu gereja Advent. Nah, di gereja mungkin di sana sibuk lalu lalang. Ya, memang ya agak sakit kepala juga. Begitu. Di sini aja nggak ada kayak gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi harus ada aturannya semuanya. Nah, semuanya harus ada aturannya gitu. Di depan gereja Advent di daerah Pangururan katanya saya dengar ya. Atau daerah Cianjur Mula-Mula ya. Ke arah sana. Seperti itu. Jadi keluhan-keluhan seperti ini harus diperhatikan. Oke, jadi gereja Advent itu memang nggak marah dia, tapi dalam hatinya kan ah, nggak usah orang jemaat Adventnya, ya kita yang punya hati nurani kan nggak nyaman. Nah gitu. Nah saran saya dilokalisir lah semuanya, dilokalisir, dipajak besar-besar, bila perlu 50% pajaknya ditarik, seperti itu supaya orang memang super super kaya yang ke situ gitu, seperti itu. Dan ya kalau bisa dari Medan pasien ke situ kan gitu, bisa main judi, pasien-pasien yang ini banyak orang Medan yang ini yang main judi pergi ke Pineng, pergi ke Genting Highland, pergi ke Singapura hanya untuk main judi, atau hanya mereka akan keluar berlayar, keluar jet EE dan main di kapal, main judi. Ya kalau mereka punya penghasilan 500 juta satu bulan dan mau menghabiskan 200-300 juta sebulan, kenapa rupanya? Itu kan hak mereka, kan begitu. Nah mereka cari yang aman, mereka main ke Genting Highland. Nah makanya di Medan tuh ada khusus biro perjalanan yang buka perjalanan ke daerah Genting Highland, ke daerah ke Pineng, bukan untuk berobat ke Pineng, itu untuk main judi, seperti itu, ke Singapura seperti itu. Nah kenapa pasar itu nggak kita sedot? Di situ dia nilai plusnya begitu. Nah, kenapa itu nggak kita sedot kesempatan itu, dikasih besar-besar pajaknya gitu, dan kemudian ya dibikin dia nyaman di situ. Judinya ya kayak judi di Genting Highland sana bikin. Nah, nanti nanti masyarakat sekitar, anak-anak muda bisa beli mobil untuk jemput antar pemain. Ah, ya mungkin ya pemain yang kalah bokeh ya mungkin naik ojek motor lah kan gitu, atau becak gitu ya. Seperti itu. Jadi income masyarakat yang perlu dipikirkan gitu. Income masyarakat yang perlu dipikirkan. Karena income masyarakat itu adalah income bupati juga. Berapa persen PAD bisa ke arah ke kantong bupati? Saya nggak ingat itu. Ahok pernah mengatakan persentase itu ada sama dia gitu. Nah, janganlah kita melihat Ahok tapi nggak terinspirasi. Harusnya kita lihat Ahok terinspirasi kan gitu. Memang dimaki-maki sih Ahok, dihabisi memang. Tapi dia kan namanya emas, dibakar, dicampakkan ke paret pun emas juga ya. Seperti itu. Makin dibakar dia makin mengkilat begitu. Jadi saya sarankan ya masyarakat, ayo kita bergandengan tangan untuk memberantas judi. Boleh gerebek ya, gerebek itu mesin-mesin judi. Tadi saya apresiasi hari ini ada ditangkap oleh masyarakat satu pickup yang berisi mesin judi yang baru ya, yang mau didistribusikan ke Samosir, ditangkap oleh masyarakat dan disetorkan. Supirnya katanya lari. Oke, ini 27 detik lagi HP ku mati, aku lupa charging. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.